Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur jika Tuhan masih memberikan kita anugerah untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengajak setiap kita untuk bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah setiap keterbatasan kami di dalam merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami agar kami dapat sungguh memahami isi hati Tuhan lewat perenungan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-13. 1 Tawarik pasal yang ke-13, saya ingin mengajak kita membaca ayat yang ke-9 hingga yang ke-10, tetapi saya mendorong saudara untuk boleh membaca keseluruhan dari pasal 13 ini. Saya akan membacakan bagi kita 1 Tawarik 13 ayat 9 sampai 10. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana, di hadapan Allah. Saudara, judul perenungan kita pada hari ini adalah koreksi dari Allah. Saudara, ketika Raja Daud itu dinobatkan dan dikukuhkan kerajaannya, dia menjadi raja atas Israel dan pusat pemerintahan Raja Daud itu di Yerusalem, ini merupakan sebuah arti yang sangat penting bagi Daud. Ini merupakan sebuah titik balik dari kehidupannya yang sebelumnya sehingga ia menjadi raja atas Israel. Dan Daud pada waktu itu ingin agar Yerusalem itu bukan hanya sekedar menjadi ibu kota dari Israel. Waktu itu ibu kota Israel adalah Yerusalem dan dia tidak ingin Yerusalem ini hanya jadi sebuah ibu kota saja. Tetapi dia juga ingin agar segala pusat kegiatan kenegaraan itu ada di Yerusalem. Salah satu yang penting adalah kegiatan keagamaan, kegiatan spiritual. Dan sebagai seorang raja, seorang pemimpin negara, Daud sadar bahwa Daud dirinya memegang sebuah peranan penting untuk menggembalakan umat Israel yang dipercayakan Allah kepadanya. Pada masa Raja Saul, tabut perjanjian yang kita tahu bahwa itu adalah simbol spiritual, simbol religi dari bangsa Israel, simbol yang menandakan kehadiran Allah di tengah umatnya, itu tidak diperhatikan, kurang diperhatikan. Sehingga tabut itu tersimpan di rumah Abinadab di Kiryat Yeraim. Kita bisa baca di 1 Samuel 7. Dan itu sebabnya akhirnya Daud berinisiatif daripada tabut ini tidak terawat, disimpan di rumah Abinadab, bukan di Israel, bukan di ibu kota, di sebuah tempat yang jauh dari pusat pemerintahan, maka lebih baik tabut itu dipindahkan ke Yerusalem. Tapi ternyata kita menemui bahwa ada dua kesalahan fatal yang dilakukan oleh Daud ketika dia berinisiatif ini. Pertama, Daud itu tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Daud tidak meminta petunjuk dari Tuhan ketika dia mau memindahkan tabut itu. Ini persis seperti apa yang dilakukan oleh Saul, raja yang terdahulu. Saat itu Saul itu sering sekali melakukan sesuatu tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Dan ini pula yang dilakukan Daud ketika dia menjadi raja dan dia menginginkan untuk pemindahan tabut itu dilakukan. Ya, ada kemungkinan Daud itu sudah menganggap bahwa kekuatan militer saya sudah kuat, pemerintahan saya sudah mulai stabil, jadi dia abai. Dia lupa meminta petunjuk dari Tuhan. Dia pikir karena kondisi yang sudah oke dan sudah stabil saat ini, itu membuat pemindahan tabut itu gampang lah, gitu ya. Nah, jelas bahwa di sini Daud itu salah karena dia tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Dia meniru cara bangsa Filistin, dia meniru cara Saul ketika dia memindahkan tabut perjanjian itu. Dan kesalahan yang kedua yang dilakukan adalah dari para pembawa tabut ini. Para pembawa tabut itu tidak menghormati kekudusan Tuhan. Akibatnya, anak Abinadab yang bernama Uza tadi kita baca, dia mati di hadapan Tuhan. Dan ini murni karena keteledoran para pembawa tabut itu. Artinya, para pembawa tabut atau Uza sendiri yang mati itu melakukan kesalahan atau tindakan yang kurang bijaksana,
kurang sopan dan kurang hormat. Dan ini persis seperti yang pernah juga dilakukan oleh anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu. Saudara-saudara, kita melihat begitu banyak contoh orang-orang yang kurang taat, tidak taat kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Raja Herodes juga tidak memberi hormat dan tidak taat kepada Tuhan. Akibatnya apa? Dia mati di tempat, dia ditempeleng oleh malaikat Tuhan, dan kemudian dia segera mati saat itu juga. Kita juga melihat bahwa ada Ananias dan Safira yang tidak menghormati Tuhan dengan cara mereka berbohong. Kemudian apa yang terjadi? Mereka mati seketika di tempat di hadapan kaki Petrus pada waktu itu. Secara motivasi dan tujuan Daud dalam memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem sangat mulia tentunya. Namun karena caranya salah, Tuhan akhirnya mengoreksi. Koreksi Tuhan itu merupakan wujud dari belas kasihannya. Itu artinya Tuhan masih peduli pada umatnya ketika dia mau mengkoreksi. Bila kita tidak mau menerima koreksi dari Tuhan, maka perbuatan kita itu akan buruk, bahkan semakin buruk, dan kita tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Saudara, mungkin selama hidup kita merasa kita punya motivasi dan tujuan yang mulia. Entah dalam berkeluarga, berbisnis, berkuliah, bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya. Tapi yuk kita coba koreksi lagi, apakah cara kita mencapai tujuan tersebut sudah kita tempuh dengan cara yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Misalnya, tujuan kita adalah kita bisa memberikan persembahan bagi gereja dengan rutin dan dengan jumlah yang cukup banyak gitu untuk mempersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Tapi ketika kita mencari uang untuk persembahan itu, ternyata motivasi dan cara kita salah. Kita misalkan tidak jujur dan sebagainya. Saudara, Tuhan akan mengkoreksi hal ini. Tuhan akan mengkoreksi setiap motivasi dan tujuan kita ketika kita ingin melakukan sesuatu demi nama Tuhan. Saudara, koreksi dari Allah itu membuahkan perubahan aksi yang didasari dari hati. Koreksi dari Allah membuahkan perubahan aksi yang didasari dari hati. Karena itu mari kita merendahkan hati kita untuk menerima koreksi dari Allah ini. Sebab itu akan mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan di tengah-tengah setiap hidup kami, setiap hal yang kami lakukan, kami boleh sungguh melihat dan peka akan koreksi dari Tuhan. Sebab itu akan membuat kami untuk jadi orang-orang yang lebih baik lagi dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.